1 MHz Radio Republik Indonesia Nunukan yang masih dipancar luaskan dari lantai 1 gedung RRI, tepatnya di kawasan Jalan Hasanuddin Selisun. Selanjutnya berkat kita ikuti dakwah Ramadan yang akan dipandu oleh Bapak Haji Asdar, di mana juga narasumber yaitu Pak Ustadz Eko Nani Fitriono dengan judul Menumbuhkan Cinta Al-Quran, Menebar Pancaran Al-Bayan. Untuk waktu langsung saja kami serahkan kepada Pak Haji Asdar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan. Satu nikmat yang paling besar, kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Puji syukur bahwa pada hari ini, di hari ke-16 Ramadan, kita masih bersama dalam acara dialog interaktif Ramadan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nunukan bersama dengan Basnas Kabupaten Nunukan, bekerjasama dengan RRI Nunukan. Selanjutnya salam dan selawat kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan, menuntun kita semua kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RRI dimanapun berada, Anda dapat berpartisipasi dalam dialog interaktif ini melalui telepon atau WhatsApp ke nomor 0822 5619 9890. Saya ulangi, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk berpartisipasi pada kegiatan ini yaitu 0822 5619 9890. Baik para pendengar, hari ini kita bersama Ustadz Eko Nani Fitriono dalam judul materi Menumbuhkan Cinta Al-Quran, Menebarkan Pancaran Bayan. Perlu saudara ketahui bahwa beliau adalah salah satu ustadz muda yang berpotensi di Nunukan. Dengan kehadiran beliau, kelihatannya para pemuda-pemuda kita aktif di kegiatan-kegiatan Qurani, kegiatan-kegiatan terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan MTQ. Beliau adalah pembimbing atau pembina di Kabupaten Nunukan. Melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu para pendengar, sekiranya ada anaknya yang berminat untuk kegiatan-kegiatan cinta Al-Quran, kemudian kegiatan-kegiatan semacam cerdas cermat Al-Quran, bisa menghubungi beliau. Kebetulan beliau adalah pembina di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kita awali dengan sesi pertama sekitar 10 menit. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asdar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur karena di penghujung daripada pertengahan ibadah puasa kita di bulan ini, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, dan mudah-mudahan nikmat iman wal Islam tetap terpatri dalam diri kita, sehingga kita akan mudah untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan dari ibadah di bulan-bulan yang terbaik ini. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghadirkan bulan Ramadan, dalam ungkapan saya katakan ini adalah bulan cinta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan ini di samping bulan-bulan yang lainnya itu lebih spesial. Karena Allah menjadikan bulan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan. Kalau kita mengukur dari umur berdasarkan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad, umur kita itu cenderung dikatakan paling singkat dari umur nabi-nabi yang lain, hanya 63 tahun. Tapi kemudian Allah menghadirkan ketika umat akhir zaman ini dengan amalan-amalan yang dikerjakan satu tapi pahalanya jauh melebihi umurnya. Sedekah misalnya, membaca Al-Quran yang punya nilai kelebihan-kelebihan yang kalau satu kali dikerjakan maka dapat pahala yang berlipat ganda. Itu di luar dari bulan Ramadan. Apalagi masuk bulan Ramadan itu lebih banyak lagi kita dapat kebaikan-kebaikannya. Dari mana kita tahu hal itu? Dari Al-Quran yang menjadi pelengkap cintanya Allah di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang kami bacakan tadi di awal bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa fungsinya? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu menurut tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika dikatakan wa bayyinatin minal huda, maknanya adalah ketika Allah memberikan petunjuk, Allah juga memberikan penjelasan terhadap petunjuk itu melalui hukum-hukumnya, sehingga manusia akan mendapatkan furqan, penjelasan dalam arti perbedaan mana yang harus dilakukan manusia dan mana yang harus ditinggalkan oleh manusia. Kalau Allah saja menghadirkan bulan Ramadan lengkap dengan petunjuknya bagi kehidupan kita sebagai kecintaan Allah kepada kita, maka seharusnya kita sebagai hambanya juga membalas cinta itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengaplikasikan rasa cinta kita dengan senantiasa dekat kepada Allah. Cara mendekat kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara mempelajari atau memahami apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Sejatinya memang cinta itu adalah sesuatu yang abstrak, artinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa terukur, tapi kemudian ada tanda-tanda cinta yang mengitarinya. Apa dia? Yaitu kalau kita lihat orang sedang jatuh cinta, maka dia hatinya pengen senantiasa dekat dengan yang dicintainya, dan dia berupaya supaya menjadi bagian dari apa yang dicintainya. Demikianlah Al-Quran. Kalau kita menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang kita cintai, maka kita menginginkan Al-Quran itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, menjadi bagian penuntun dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita cintai tersebut. Kita lihat dari pelajaran sejarah, misalnya tarikh sejarah pada zaman dahulu, para sahabat mengekspresikan rasa cintanya ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara mereka Jibril dari Allah. Maka kemudian setiap wahyu yang turun, ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu seolah-olah menjadi surat cinta bagi mereka. Mereka berupaya untuk memahaminya, mentadabburinya, bahkan mengimplementasi dalam kehidupannya. Menurut Imam Ahmad, bahkan dalam Musnad Ahmad,
ini disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, dikatakan bahwa para sahabat itu ketika kedatangan ayat, mereka misalnya 10 ayat yang datang kepada mereka, mereka tidak berpindah kepada titik ayat yang berikutnya sampai kemudian mereka betul-betul mengamalkan ayat itu dan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Nah, ini cara sahabat dalam memahami Al-Quran. Berarti kemudian para sahabat itu pengen supaya sesuatu yang didapatkan tidak sekedar berhenti kepada bacaan dan hafalan, tapi memang menjadi bagian kehidupan yang diikutin. Dan para sahabat ini diteruskan dengan tabi'in. Misalnya Imam Nawawi mengatakan para tabi'in itu kalau mereka memahami Al-Quran, diceritakan dalam riwayat, mereka itu seolah-olah dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari Al-Quran. Ada yang mengkatamkannya sehari, ada yang bahkan mengkatamkannya sejak zuhur sampai asar. Ini luar biasa. Jadi begitu dekatnya mereka kepada Al-Quran. Kalau misalnya kita tarik sekarang ke zaman kehidupan kita, kalau kita ditanya apakah kita mencintai Al-Quran, nah ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena jawabannya hampir setiap orang kalau ditanya apakah kamu mencintai Al-Quran, pasti dia akan menjawab mencintai. Cuma masalahnya cinta itu abstrak, butuh dibuktikan secara konkret. Kalau misalnya ada orang mengatakan saya cinta Al-Quran, tapi ternyata kehidupannya lebih banyak kepada membaca atau mendekatkan diri kepada ponselnya misalnya atau HP-nya, itu kan berarti tidak terbukti kecintaannya, karena yang dia dekati bukan Al-Quran itu sendiri. Apalagi kemudian ada orang yang tidak adil dalam membangun kehidupan. Mungkin kita diantaranya, kalau dengan handphonenya mungkin bisa berjam-jam bercengkrama dengan handphonenya, membuka aplikasi dan sebagainya, sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, baru beberapa menit kemudian terjadi kantuk dan sebagainya. Nah, ini semua membuktikan bahwa cinta itu butuh perjuangan, sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Al-Quran, maka kita memperjuangkan apa yang kita cintai itu supaya bisa kita dapatkan dan bisa kita senang terhadapnya. Kemudian oh ya, silakan. Baik para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita berada pada saluran 97.1 FM. Ada yang menarik Ustaz, ya, yang Bapak sampaikan, Pak Ustaz sampaikan tadi, yaitu bagaimana mencintai Al-Quran, sementara cinta itu sendiri dia abstrak, tidak terlihat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana supaya pada saat seseorang itu ditanya, kan pasti dia bilang mencintai Al-Quran. Hanya saja bagaimana bentuk cintanya itu, ya mungkin supaya merangsang kita untuk lebih dekat, lebih cinta kepada Al-Quran. Kira-kira trik-trik apa kira-kira yang bisa kita lakukan, Ustadz? Ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang ada di antara saudara-saudara kita yang memang sangat dekat dengan Al-Quran. Ada juga bahkan yang memang mungkin di rumah itu hanya sekedar jadi pajangan saja, tidak pernah tersentuh gitu kan. Mungkin bisa diberikan trik-triknya bagaimana supaya kita bisa tertarik, terangsang untuk senantiasa setiap hari misalnya membaca, meskipun itu tidak banyak tapi itu bisa continue, bisa dilakukan. Saya kira itu Ustaz mungkin bisa disampaikan. Iya, terkait dengan tadi misalnya cinta itu abstrak, maka butuh dikonkretkan, butuh dibuktikan. Kalau kita baca literatur Al-Quran, memang semua yang abstrak itu harus dikonkretkan. Misalnya kalau kita baca ayat-ayat kalimat dalam Al-Quran, amanu, keimanan, itu pasti gandengannya wa amilus solihah. Jadi keimanan tuh butuh dikonkretkan, karena iman itu abstrak, butuh dikonkretkan dengan amal soleh.
Sama kayak ibaratnya teko yang berisi air atau apa, kita tidak tahu sampai kemudian dituang baru kita mengerti apa isinya. Nah demikianlah cara kita memahami yang abstrak untuk dikonkretkan dalam aturan agama. Sama kayak Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cara kita mencintai adalah kita mengupayakan diri untuk mengkonkretkannya. Jalan pertama adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama, Iqra, baca. Nah, dengan membaca ini akan membuka wawasan kita, yaitu membawa wawasan kita terkait dengan Al-Quran. Tapi ternyata ketika wahyu pertama turun itu kan Rasulullah diperintahkan sama Jibril, Iqra. Ternyata Nabi itu kan tidak bisa baca, sehingga Nabi bilang ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca wahai Jibril. Kemudian Jibril mengulang-ulang lagi, Iqra, Iqra. Baru Nabi Muhammad ngerti ternyata Iqra di situ maknanya bukan sekedar baca, tapi mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril. Nah, orang yang membaca Al-Quran plus mengetahui terjemahannya, plus mengetahui penafsirannya, dia akan banyak tahu tentang keutamaan Al-Quran. Jadi cara pertama adalah menumbuhkan minat baca dan pemahaman terhadap Al-Quran. Karena sesuatu yang kita pahami itu akan membuat kita suka. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tidak cinta. Nah itu, maka jalan pertama adalah kita berupaya mengkaji, membaca Al-Quran. Nanti setelah itu kemudian akan timbul kebiasaan-kebiasaan membaca. Kalau sudah timbul maka kemudian dia tertarik untuk melaksanakan apa yang menjadi bacaannya. Nah tentu zaman sekarang akan lebih mudah karena media-media yang ada bisa untuk mendekatkan kita kepada pemahaman Al-Quran. Misalnya banyak sekali kan ceramah-ceramah yang mengkaji tentang tafsir dan sebagainya. Nah itu diantaranya yang bisa kita lakukan. Dan termasuk misalnya kalau kita punya anak, maka kita perkenalkan Al-Quran itu sejak kecil. Karena sesuatu yang menjadi biasa, ala bisa itu karena biasa. Gitu. Kalau kita tidak memperkenalkan Al-Quran sejak kecil, maka yang lainlah yang akan mengisi kehidupannya. Nah, jangan sampai anak kita lebih dekat kenalnya sama handphone misalnya daripada Al-Quran, maka yang dominan nanti adalah handphonenya. Tapi kalau Al-Quran maka akan membentuk karakternya menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran. Itu diantaranya. Ya, sekira itu para pendengar di RRI manapun berada, kami persilakan kalau misalnya ada yang ingin berdialog, ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, kami persilakan melalui telepon atau pesan singkat di nomor 0822 5619 9890. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan bahwa kadar zakat di Kabupaten Nunukan sudah ditetapkan dengan 3 kategori. Yang pertama Rp40.000, yang kedua Rp35.000 dan yang ketiga Rp30. Kami persilakan kepada masyarakat Nunukan untuk membayar zakatnya sesuai dengan beras yang dikonsumsi hari-hari. Jadi pilihan itu ada 3 berdasarkan yang dikonsumsi. Kami juga menghimbau melalui kesempatan ini supaya bisa membayar zakat lebih awal, tidak harus menunggu di akhir Ramadan. Ini sekedar penyampaian dari kami. Terus selanjutnya Pak Ustadz, ini saya pernah baca ada beberapa cara untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama itu membaca, kemudian memahami maknanya, kemudian mentadaburinya, dan yang selanjutnya yaitu menghafal atau dan yang salah satu yang terakhir itu mengamalkannya. Nah, bagaimana misalnya dengan memahami maknanya? Ada yang pernah bilang katanya kalau membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya itu tidak memberi arti apa-apa gitu kan.
bagaimana mau mencintai Al-Quran. Seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, bahwa semakin kita tahu maknanya, akan semakin berminat kita untuk mempelajarinya. Kira-kira gimana Ustadz? Supaya kita bisa lebih memahami makna daripada Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini istimewa, artinya kita tidak bisa paham maknanya pun tetap dapat kebaikan. Karena menurut para ulama, Al-Quran itu artinya, kalau maknanya adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu al-manqulu ilaina bitawaturi, al-maktubu bil masahifi, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabadu'u bi suratil Fatihah wal maktubu bi suratin Nas. Yang digaris bawahi dari pengertian para ulama, Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati. Jadi kalau kita baca itu sudah bernilai ibadah. Tapi kalau kita paham maksudnya, dibaca saja bernilai ibadah, apalagi diamalkan dan mengetahui maknanya. Ini hanya masalah tingkatan-tingkatan saja dalam pemahaman Al-Quran. Maka orang yang menaikkan upgrade dari pengetahuan membacanya kepada nilai mengetahui terjemahannya, bahkan tafsirannya sampai pengamalannya, maka yang paling tinggi derajatnya mereka yang mengamalkan. Karena betul-betul Al-Quran itu menjadi hudal lil muttaqin, kalau istilah kita orang yang bertakwa, atau hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk itu kan harus diikuti. Itu. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, maka kecenderungannya walaupun kita hafal, itu kita tidak akan mampu mengambil manfaat dari petunjuk itu. Nah, itu masalahnya. Sehingga petunjuk itu harus kita pahami sehingga kita bisa mencapai derajat kebaikan dari petunjuk-petunjuk yang ada. Kalau kita sekedar menghafal pun, para ulama mengatakan misalnya nih ada orang hafiz Quran 30 juz, itu masih dilarang untuk berfatwa karena dia sekedar hafal, belum mengerti masalah hukum-hukumnya, belum mengetahui masalah kandungan ayatnya dan sebagainya. Nah, ini maka penting untuk kita, ya, memang menghafal itu motivasinya baik bagi kita zaman sekarang, tapi kita bisa mencontoh dari para sahabat, mereka tidak sekedar menghafal tapi mentadabburi. Termasuk Imam Ali karramallahu wajhah juga pernah berkata, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pemilik ilmu Al-Quran, amalkan ilmumu, karena orang yang berilmu itu sejatinya mengamalkan ilmunya. Artinya berusaha untuk mentadabburi apa yang dibacanya, apa yang dihafalkannya. Itu. Silakan dilanjut, mungkin masih ada materinya yang ingin disampaikan. Yang bagian selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan ciri-ciri dari orang yang kemudian mencintai Al-Quran. Apa saja yang menjadi ciri dari orang yang mencintai Al-Quran? Pertama, kalau kita analogikan, itu hampir sama saja seperti kita mencintai pasangan kita atau orang yang kita sukai. Pertama, orang yang mencintai Al-Quran itu dia akan senang bila berjumpa dengannya, sama seperti kita senang kalau ketemu dengan orang yang kita cintai. Maka orang yang mencintai Al-Quran itu tidak akan pernah bosan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life-nya, jalan kehidupannya. Yang kedua, selain dia senang bertemu, dia juga senang bercengkrama dengannya. Ya, artinya ada keakraban, ada perasaan senang bila mana dia dekat dengan Al-Quran, sehingga yang lahir kemudian tampak adalah ketenangan ketika dia baca Quran. Kalau dia mendengar, hatinya bertambah keimanan baginya. Nah, itu. Yang ketiga adalah bila ia jauh dari Al-Quran, dia akan merasa rindu. Nah, demikian juga kita kan, kalau kita itu mencintai seseorang, misalnya ditinggal LDR gitu, pasti kita merindukan dia, kita pengen menghubungi dia, kita pengen dengar kabarnya. Nah, demikianlah orang yang mencintai Al-Quran. Ketika dia jauh dari Al-Quran, dia pengen supaya mendekatkan diri kembali, jangan sampai Al-Quran tidak menjadi manfaat baginya. Dan yang keempat serta kelima adalah dia jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupannya. Apa yang diperintahkan Al-Quran, karena itu adalah firman Allah, maka dia lakukan. Apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang, maka ditinggalkan. Maka Al-Quran pada akhirnya menjadi problem solvingnya, yaitu solusi atas masalahnya. Ketika ada masalah, ya dia bercengkrama dengan Al-Quran sehingga menjadi solusi atas masalahnya. Nah, ini diantara yang merupakan ciri daripada orang-orang yang mencintai Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah yang kaitannya dengan
bagaimana cara kita menumbuhkan cinta Al-Quran, menebarkan pancaran bayan. Yang pertama tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu kita harus banyak membaca Al-Quran. Membaca di sini bukan soal kuantitas, bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas. Nah, itu kualitas. Para sahabat misalnya dalam satu riwayat ada yang belajar surat Al-Baqarah 286 ayat itu sampai 8 tahun. Para pendengar sekalian bayangkan, 8 tahun itu bukan berarti para sahabat tidak hafal selama 8 tahun, tapi mungkin karena 8 tahun itu baru bisa mengkhatamkan cara mengimplementasikan surat Al-Baqarah 286 ayat itu secara istiqomah tentunya. Yang kedua, cara kita menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah kita senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Ini yang menarik hati kita. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai idola, bahwa kemudian tidak ada yang lebih dahsyat cerita-ceritanya, bahkan petunjuknya selain apa yang ada dalam Al-Quran, baik dalam kaitannya kiswatul madiyah, kisah-kisah orang terdahulu, maupun kiswatul haliyah yang sekarang kita hadapi, atau kiswatul mustaqbilah yang nanti akan kita hadapi, surga, neraka, akhirat, maka dia akan senang mengkaji Al-Quran, artinya timbul kecintaannya. Yang ketiga, cara kita mencintai Al-Quran, menumbuhkan kecintaan, kita banyak membaca riwayat biografi para sahabat termasuk Rasulullah dan para salafus soleh serta ulama-ulama ahlul Quran. Bagaimana mereka begitu dekat dengan Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran menjadi bagian kehidupannya yang tidak dilupakan sedikit pun. Dan yang terakhir, kalau kita kesulitan dengan semua yang ada itu, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlul Quran. Allah menjadikan kita orang yang mencintai Al-Quran. Allahumma rzuqni hubbal Quran, yaitu Allah, kita minta kepada Allah supaya dianugerahi kecintaan kepada Al-Quran, wasyauqi ila qiraati, dan kerinduan untuk senantiasa mengkaji dan membaca Al-Quran. Nah, inilah 4 kunci diantaranya yang bisa menjadikan kita orang yang bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran tentunya, dan kita harapkan kita menjadi bagian dari 4 hal ini dalam berupaya mencintai Al-Quran, menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Ada fenomena yang kelihatannya akhir-akhir ini cukup menggembirakan, Pak Ustaz, terkait dengan semakin banyaknya tumbuh rumah-rumah tahfiz, ya. Kemudian alhamdulillah juga gairah pondok pesantren kelihatan mulai tumbuh. Kira-kira pesan-pesan apa yang disampaikan kepada orang-orang tua kita di rumah Ustadz supaya mereka tertarik untuk memasukkan anak-anak mereka ke kajian-kajian Al-Quran, ke rumah-rumah tahfiz? Karena saya pernah mendengar juga, walau alam apakah memang ada dalilnya atau tidak, bahwa anak-anak yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dia akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya, ya kan? Satu kebanggaan kalau itu bisa kita lakukan. Mungkin ada penyampaian dari Pak Ustadz bagaimana supaya anak-anak kita tertarik untuk masuk ke rumah-rumah tahfiz, ke kajian-kajian Al-Quran, atau ke pondok-pondok pesantren. Iya. Ya memang fenomena ini kita lihat ya belakangan ini, satu dekade ini memang orang giat kepada agama, itu kita punya tingkat kesyukuran yang tinggi. Tapi mudah-mudahan itu bukan tren. Kalau tren itu kadang dia muncul, kadang hilang gitu maksudnya. Tapi mudah-mudahan itu memang ada muncul karena kesadaran. Nah, di Jawa pun kalau saya lihat trennya sekarang di Jawa itu orang tua lebih suka memasukkan anaknya ke madrasah, atau sekolah agama. Paling tidak sekolah agama itu kan representasi kecil dari pondok pesantren. Gitu. Kemudian di beberapa tempat mungkin termasuk di daerah kita sudah mulai muncul nih rumah-rumah tahfidz, rumah yang menghendaki supaya anak di dalamnya itu punya fokus untuk mengkaji dan menghafal Al-Quran. Nah itu menghafal Al-Quran. Nah itu bagus selama kemudian tidak berhenti kepada hafalan, sekali lagi, karena memang Al-Quran itu harus berfungsi terhadap kehidupan gitu. Karena
Nabi sendiri kan kalau tidak salah dalam hadis riwayat Hakim mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan 2 perkara untukmu yang kalau kamu pegang 2 perkara ini kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitaballahi, kitab Allah, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Maka Al-Quran itu tidak berhenti menjadi bacaan dan hafalan, harus menjadi petunjuk kehidupan supaya orang tidak tersesat. Maka mungkin yang paling penting dari itu, selain kemudian kita menumbuhkan kecintaan untuk menghafal Al-Quran, juga ditumbuhkan untuk mentadabburi Al-Quran, sehingga nanti akan lahir tuh hafid yang juga faqih, tuh. Seorang penghafal Al-Quran yang juga menjadi ulama, itu maksudnya. Tidak sekedar menghafal, tapi dia memang punya kemampuan untuk memberikan fatwa-fatwa yang bisa menjadi kontribusi bagi kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, adapun kemudian hadis yang dikatakan bahwa apabila anak itu nanti dia menghafal Al-Quran akan menjadi memakaikan mahkota orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Hadis itu secara sanad yang saya pelajari hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi kemudian Imam Nawawi menjadi motivator. Tapi Imam Nawawi memasukkannya ke dalam kitabnya, saya lupa namanya apakah At-Tibyan atau apa ya, karya Imam Nawawi itu secara matan, substansi itu bisa jadi motivasi. Nah, jadi secara matan dia sahih saja, artinya benar saja, artinya Al-Quran itu memang punya keutamaan yang luar biasa. Nah, wallahu a'lam, tapi kalau secara sanad menurut para ulama memang ada beberapa permasalahan di sanadnya. Nah, tapi adapun hadis-hadis yang dhaif misalnya, itu menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah silakan saja diamalkan sebagai fadilatul amal, keutamaan amal. Jadi motivasi kita supaya bisa menjadi kebaikan. Nah, tapi sekali lagi para ulama menyatakan kalau secara substansi matan dia dianggap sahih, walaupun secara sanad dia dhaif itu. Nah, ini demikian begitu yang saya ketahui dari hadis itu. Lantas yang seperti saya sampaikan tadi, kira-kira pesan-pesan apa yang Pak Ustadz bisa sampaikan kepada orang tua kita di rumah supaya bisa tertarik untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama atau kajian-kajian Al-Quran. Karena terkadang di kita sendiri itu ada dua masalah. Kadang-kadang si anak mau, orang tua orang tua mau, kadang-kadang orang tua mau, si anak lagi tidak mau. Padahal saya kira ini sesuatu yang sangat baik, tidak hanya baik kepada diri sendiri, tentu juga baik kepada orang lain. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah betul petunjuk. Jadi memang tidak hanya sekedar untuk dibaca, tidak hanya dihafal, harus diamalkan supaya dia bisa memberikan arah yang benar kepada kita. Jadi kira-kira sekali lagi apa kira-kira Pak Ustadz? Sebenarnya kita tuh sudah harus punya kesadaran secara pribadi sebenarnya. Zaman kita ini sudah dikatakan zaman yang agak sulit kalau kita tidak mendekat kepada agama, karena situasi kondisi itu banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang dihadapin mungkin keturunan kita kalau misalnya anak itu tetap berada di lingkungan yang mungkin kurang mendukung terhadap nilai-nilai agama. Maka yang paling penting adalah kesadaran bagaimana supaya keluarga terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif. Kalau istilah Al-Quran itu ya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Maka cara kita menjaga keluarga kita dekatkan kepada nilai-nilai yang mendekatkan dia kepada Allah. Nah, kepada Allah tentu di sini adalah diantaranya kita ajarkan kepada anak sedini mungkin tentang kecintaan terhadap agamanya, kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian nanti tidak akan terjadi tuh kalau anak sudah begitu cinta kepada agamanya, ketika nanti dia mau misalnya ditawarkan, tapi orang tua memang tidak boleh memaksa. Ketika ditawarkan mau ndak untuk
belajar agama lebih di pondok atau mau ndak belajar agama lebih di sekolah Islam, itu akan mudah kita mengaksesnya. Selain itu kemudian orang tua harus punya strategi ketika anak dalam pengasuhan di awal ya, sebagai rumah itu kan sebagai madrasatul ula, sekolah utama, sekolah pertama. Maka orang tua harus jadi uswah, harus jadi contoh keteladanan yang baik bagi anaknya dalam upaya supaya dia mencintai agamanya, mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga nanti yang kemudian ada sinkronisasi antara orang tua dengan anak. Jadi mempermudah kalau ada orang tua pengen anaknya nanti akan insya Allah mau. Tapi kalau dari awal memang orang tua tidak mengenalkan ya, apalagi kemudian yang terjadi anak dari awal tidak diajarkan mencintai Al-Quran, maka nanti akan sulit ketemunya. Artinya kemudian tidak sinkron. Nah, kita harapkan memang bagi orang tua, kalau misalnya dianggap bahwa lingkungan kemudian kita tidak mampu untuk mendidik anak kita sesuai dengan akhlak-akhlak yang diajarkan baginda Nabi, maka kita cari tempat supaya dia tetap bisa dekat kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu orang tua tidak sekedar memasukkan ke taman pendidikan, misalnya taman pendidikan Al-Quran, tapi orang tua juga harus melihat siapa yang mengajarkan Al-Quran. Karena banyak sekali terjadi kemudian anak-anak justru lari dari agama gara-gara gurunya tidak dekat, tidak akrab sama anak-anak, sehingga dia jadi trauma belajar agama. Termasuk mungkin masjid ya, yang tempat di situ tempat pendidikan Al-Quran. Saya pikir masjid itu bukan miliknya pengurus masjid. Maka pengurus masjid tidak boleh harus seolah-olah menjadi penguasa masjid ketika anak-anak ribut atau apa. Nah, anak-anak kalau kemudian diusir dan dimarah, maka dia cenderungnya menjauh dari masjid. Betul. Nah, itu. Kalau dia semakin jauh dan dia merasa nyaman dengan kafe, dengan yang lainnya, maka tidak pernah ke masjid. Maka kadang-kadang kita tuh tidak sadar apakah orang tua atau lingkungan tempat kita masukkan anak kita atau mungkin orang-orang tertentu menjadi penyebab orang jauh dari agama. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita tuh nunjuknya satu jari ke dia, sementara 4-nya kan ke kita. Jadi kita tuh harus lebih banyak introspeksi gitu. Bahkan baginda sendiri ya, dengan cucunya lagi sholat dinaiki. Iya, itu sering terjadi. Bahkan Rasulullah ketika ada anak yang menangis di masjid, beliau mempercepat waktu sholat itu, karena memang masjid itu untuk semuanya. Bahkan sekarang mungkin ada program-program Kementerian Agama tuh masjid ramah anak begitu kan dicanangkan sekarang ini, supaya kemudian masjid itu menjadi tempat yang nyaman. Nah, ini ada pertanyaan masuk ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Yang saya mau tanya, sekarang banyak anak-anak remaja yang saya lihat mereka pada main game. Baik itu di warung, kafe maupun di rumah. Malah relanya begadang hanya untuk main game online. Perilaku atau mindset seperti apa yang harus diubah dari anak-anak remaja seperti ini Pak Ustaz? Iya. Ya, ini benar ini fakta ya. Iya. Ya, ini yang kita hadapin sekarang. Bahkan musuh yang paling besar ketika kita menghadapi bulan puasa sekarang ini adalah gadget kita sendiri, ponsel, bukan orang lain lagi. Karena itulah yang terus berada di genggaman kita. Bahkan saya lihat, tidak usah jauh-jauh, santri saya itu memang rela begadang untuk main game online. Maka di sini memang harus ada filter dari orang tua sebelum anak itu kecanduan game. Itu jadi memang dari awal itu sudah diantisipasi. Misalnya anak pada umur berapa itu di manage supaya kemudian tidak pegang handphone dulu. Karena jangan-jangan sebabnya anak-anak itu jadi kemudian suka main game ya karena orang tuanya kasih handphone waktu dulu kecil. Karena orang tua sekarang tuh kan pengennya yang instan, sama kayak mie ya kan. Jadi kalau anaknya sudah mulai rewel gitu, udah dikasih pegang HP aja. Nah, ternyata kita tuh yang ngajarin anak untuk mencintai handphonenya atau mencintai permainan yang ada dalam handphonenya. Maka orang tua punya kontribusi. Kemudian itu yang awal. Kemudian bagi anak-anak yang sudah terlanjur, ya tetap kita usahakan supaya
dia masih punya keseimbangan lah. Artinya boleh saja dia bermain game tapi dia tidak lupa ngaji. Dia masih ada kan, masih ada keseimbangannya. Terus lingkungannya nanti bisa mendukung, bisa mendukung supaya anak-anaknya itu bobotnya itu lebih kepada nilai-nilai pembelajaran. Nah itu. Tapi Ustaz, satu hal juga harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi kita punya dengan kemajuan teknologi ini kan, dengan segala kecanggihan yang dia miliki, sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat sih. Iya. Termasuk di dalamnya kita bisa mengupload Al-Quran, mendownload Al-Quran, kemudian membacanya dari handphone saja, gitu kan. Saya kira di sini masalahnya tinggal pengarahannya saja, ya, tinggal mengarahkan bagaimana supaya gadget itu dipergunakan pada arah yang baik. Jadi pada sejatinya alat itu kan kita yang sebagai usernya, itu kita yang sebagai penggunanya. Alat itu bisa jadi baik sesuai dengan penggunanya. Itu pisau itu kalau dipakai orang baik dia bisa motong daging, terus berbuat apa yang bermanfaat. Tapi kalau dipegang orang jahat ya jadi membunuh. Nah begitupun lah, artinya kemudian orang tua, terus lingkungan, termasuk tempat kita untuk lingkungan anak kita tahu betul siapa yang jadi temannya, sehingga ketika dia tahu waktu lah, artinya ketika dia main kapan waktu berhenti, ketika dia waktu sholat tetap sholat dan sebagainya. Tapi memang kalau bisa kita menumbuhkan kecintaan, karena anak yang cinta terhadap sesuatu, misalnya agama, Al-Quran, itu paling tidak nanti akan mengurangi eksesnya. Cuma ada yang lebih dapat mengekang ini Pak Asdar, supaya anak tuh tidak kecanduan main game. Itu rata-rata orang tua biasanya langsung memasukkannya ke pondok pesantren yang di situ tidak bisa pegang HP. Nah, itu mungkin cara paling cepat ya, supaya kemudian dia beralih hobinya dari tadinya bermain game, mungkin dia bisa mengkaji agamanya. Gitu. Saya kira benar Ustaz. Pengalaman saya juga sudah, anak-anak di rumah kemarin itu kan tidak bisa lepas dari HP. Saya coba masukkan ke pondok, alhamdulillah ya tidak pegang apa-apa lagi. Termasuk kemanakan di Tanjung Selor juga begitu. Jadi memang harus ada ini ya, harus ada usaha dari orang tua, harus ada usaha dari orang tua. Bagaimana bisa membujuk anaknya masuk ke sekolah-sekolah agama, kajian-kajian Islam, supaya rasa cinta kita kepada Al-Quran ini benar-benar tumbuh. Saya kira begitu Pak Ustadz. Mungkin masih ada materi yang ingin disampaikan terkait dengan kaitannya menebarkan pancaran bayan. Ya, ini terakhir saja mungkin karena waktu kita terbatas Pak Asdar. Jadi karena ini bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka kita sebaiknya banyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Man qara'a, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan. Nah, cara kita meraup pahala sebanyak-banyaknya bulan terbaik ini adalah dengan baca Al-Quran. Kalau di luar bulan Ramadan dia dapat 30 kebaikan alif lam mim, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan dengan banyak membaca menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk dalam kehidupan yang nantinya akan mengarahkan kita. Tentu kalau hidup kita sudah terarah, yang namanya tadi kecanduan handphone itu insya Allah bisa diatasi dengan sendiri, karena memang sudah ada rem dalam dirinya, sudah ada aturan-aturan yang dia pegang. Itu yang kita harapkan. Baik,
Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya di sore hari ini. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah berpartisipasi pada dialog interaktif kali ini. Saya kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kami tutup, sekali lagi kami umumkan kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat di Kabupaten Nunukan telah diputuskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dengan besaran 3 kategori. Yang pertama Rp40.000 untuk masyarakat yang mengkonsumsi beras dengan harga kisaran 15.000 per kilo. Kemudian 35.000 untuk yang mengkonsumsi beras kisaran 13.000 per kilo. Dan yang terakhir Rp30.000 untuk masyarakat yang mengkonsumsi beras 11 atau 12.000 ke bawah. Dan kami juga menghimbau supaya bisa membayar zakat fitrahnya lebih awal, supaya saudara-saudara kita yang berhak menerima juga dapat menikmatinya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Demikian kebersamaan kita pada siaran kali ini. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Ku berjalan